Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Henry Setiawan, berjudul, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman, Part 8. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya jika kalian memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan menjadi motivasi untuk terus membawakan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga mampir ke Twitter Love Grammar untuk menikmati cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Desa pinggir alas kidul zaman kerajaan, desa yang sebelumnya tentram kini berubah mencekam. Desa yang dulu damai meski berdampingan dengan alas kidul beserta misterinya, kini dicekam teror. Hampir setiap malam salah satu warga hilang di bawah makhluk menyeramkan yang diduga berasal dari alas kidul. Warga merasa gusar sekaligus takut, mereka banyak menghubungkan teror di desa mereka dengan Sundari. Meski sudah pernah dilakukan pembuktian oleh salah satu warga bersama Ki Wongso, sesepuh desa yang mereka segani, tapi itu hanya merubah pandangan mereka terhadap Sundari untuk sementara saja. Sebab, bagaimanapun juga teror ini terjadi semenjak mereka mulai mencurigai bahwa Sundari merupakan titisan Raja Iblis. Dan setiap terjadi teror, hampir selalu menunjukkan kaitan antara makhluk itu dengan Sundari. Suwe-suwe desane dewek iki sansaya nyeremio kang, mosok ame saben bengi ditekani lelembut kanggo jupuk wadal. Lama-lama desa kita ini semakin menyeramkan ya Kang, masak hampir setiap malam didatangi lelembut untuk mengambil tumbal, keluh Dirman kepada Kirno di sebuah saung tepi kebun. Yo Kang, wingi malah bojoku sing ameh keno, untung ora sido. Malah yuk ginah, bojone lek supar sing keno. Iya Kang, kemarin malah istriku yang hampir kena, untung tidak jadi. Malah yuk ginah, istrinya lek supar yang kena, sahut Kirno. Opo dewek ameh meneng terus koyo ngene Kang. Isok wae mengko bengi gilirane dewek utawa keluargane dewek sing diincar. Apa kita akan terus diam seperti ini Kang? Bisa saja nanti malam giliran kita atau keluarga kita yang diincar, ucap Dirman. Kirno terdiam mendengar ucapan Dirman, dia memikirkan hal yang sama. Tapi dia sendiri juga tidak punya jalan keluar untuk bisa lepas dari ancaman lelembut alas kidul. Melapor kepada Ki Wongso pun sudah berkali-kali mereka lakukan, tapi nyatanya teror itu masih terus terjadi. Berbagai benda penangkal teror sudah diberikan oleh Ki Wongso, tapi sebagian besar tidak berfungsi ketika lelembut itu datang. Sampeyan opo isi percaya yen Sundari ora jagelaran teror iki Kang? Sampeyan apa masih percaya kalau Sundari bukan penyebab teror ini Kang? Tanya Dirman berbisik. Kirno menatap lekat ke arah Dirman. Aku ora wani omong Kang. Sebab Ki Wongso wis negeske yending gegere Sundari ora ono tanda toh jiwo. Aku tidak berani bicara Kang. Sebab Ki Wongso sudah menegaskan jika di punggung Sundari tidak ada tanda toh jiwo, jawabnya. Nanging ameh saben kejadian, lelembut iku koyo nunjuke yen ono kaitane karo Sundari. Sampeyan wis ngerti durung? Tapi hampir di setiap kejadian, lelembut itu seperti menunjukkan jika ada kaitannya dengan Sundari. Sampeyan sudah tahu belum? Tanya Dirman lagi. Iyo aku wis ngerti, nanging aku yo ora wani nuduh. Sebab wes dibuktike yen Sundari ora ono kaitane karo lelembut alas kidul. Iya aku sudah tahu, tapi aku tidak berani menuduh. Sebab sudah dibuktikan jika Sundari tidak ada kaitannya dengan lelembut alas kidul, jawab Kirno. Sakjane aku yo ora wani nuduh Kang. Nanging lelembut iku koyo nunjuke yen Sundari iku junjungane. Oh semono, yuk Prapti lan Sundari uga ora pernah kena sasaran teror lelembut kui. Sebetulnya aku juga tidak berani menuduh Kang. Tapi lelembut itu seperti menunjukkan jika Sundari itu junjungannya. Selain itu, yuk Prapti dan Sundari juga tidak pernah kena sasaran teror lelembut itu, tegas Dirman. Wis Kang, mengko sore meluteko ning dalem Ki Wongso wae, warga dikon kumpul rembugan babagan ini. Ojo sembarangan ngomongke wong liya yen durung ono buktine. Sudah Kang. Nanti sore ikut datang di rumah Ki Wongso saja, warga dikumpulkan untuk membicarakan permasalahan ini. Jangan sembarangan membicarakan orang lain jika belum ada buktinya, ucap Kirno.
Sore harinya sebagian warga berkumpul di pendopo rumah Ki Wongso, khususnya para pria. Sedangkan para wanita dan anak-anak berdiam diri di rumah, mereka membahas mengenai teror yang melanda desa mereka hampir setiap malam. Hingga ketika salah satu warga bicara mengenai kaitan teror lelembut itu dengan Sundari, perdebatan tidak bisa dihindari. Sebagian warga curiga Sundari merupakan bagian dari teror lelembut itu, bahkan mereka sempat menuduh bahwa lelembut itu suruhan Sundari untuk mendapatkan tumbal dengan tujuan kekayaan dan kecantikan. Sedangkan sebagian warga lainnya tidak sependapat, sebab mereka tidak mau menuduh tanpa bukti. Bagi mereka menuduh tanpa bukti merupakan salah satu tindakan terlarang yang akan mendapatkan hukuman berat dari Gusti. Beberapa waktu perdebatan sengit itu tidak juga menemukan titik temu, hingga pada akhirnya Ki Wongso mengambil jalan tengah yaitu menjaga sekitaran rumah Sundari setiap malam. Jika ada tindakan mencurigakan dari Sundari atau ibunya, mereka harus segera melapor kepada Ki Wongso. Semua warga yang hadir akhirnya setuju dengan Ki Wongso. Mereka sepakat membentuk kelompok untuk berjaga secara bergantian setiap malam di sekitar rumah Sundari. Tugas mereka hanya mengamati situasi di sekitar rumah Sundari. Jika lelembut itu datang atau hanya menunjukkan keterkaitan dengan Sundari saja, maka mereka harus mengabaikannya, sebab Sundari sejak kecil memang disukai bangsa lelembut karena wetonnya. Dan hal itu tidak bisa menjadi bukti jika Sundari penyebab teror di desa ini, tapi jika Sundari diketahui melakukan interaksi dengan lelembut itu, maka mereka harus melapor kepada Ki Wongso. Sejak malam itu beberapa warga mulai berjaga di sekitar rumah Sundari. Hingga beberapa hari, yang mereka lihat hanyalah kelebatan-kelebatan bayangan dari bangsa lelembut itu melintasi rumah Sundari. Sesekali lelembut itu berhenti dan hanya memandang ke arah rumah Sundari lalu kembali menghilang. Tidak ada hal mencurigakan yang dilakukan oleh Sundari maupun ibunya, hingga suatu malam terjadi hal aneh. Serombongan lelembut berkumpul di depan rumah Sundari. Warga yang mengamati bergidik ngeri sebab para lelembut itu menunjukkan bentuk penampakan mereka masing-masing dengan sangat jelas. Tak berapa lama tiba-tiba muncul sosok perempuan renta berdiri di depan sekelompok lelembut itu. Perempuan renta itu menyenandungkan kidung dengan nada menyeramkan, warga yang mengamati bisa mendengar dengan jelas meski jarak mereka cukup jauh. Suara kidung itu menggema di gendang telinga, mengintimidasi sisa nyali ketiga warga itu. Getih anget katresnan lelembut, sukmo wangi penganten Gusti Baginda Prabu Rogo elok kunjoroning jiwo, ora ono menungso kang bisa nyanding, kejobo iro kang gadah manunggaling pusoko kembang maya. Nalikaning wayah lingsir wengi, tiasing rasa katresnan mukti santika, bawana sewu warsa hametagsira. Kelawan hiang paduka sengkala teka kalabendu nyata, ajawani ginulah rasa marang manungsa, kejaba rasaning ati ketaman tineluh mering kemanjing japa mantra. Tubuh ketiga warga itu seketika bergetar, rasa takut mereka benar-benar telah menyentuh titik nadir. Sebab usai perempuan renta itu menyenandungkan kidung, dia langsung menoleh ke arah mereka lalu menyeringai. Tatapan matanya memancarkan teror hingga membuat ketiga warga itu mematung dan membisu. Bayangan samar seseorang melangkah pelan dari samping rumah Sundari, dia berjalan ke arah ketiga warga itu. Ketika dia sampai di hadapannya, ketiga warga itu terbelalak tidak percaya. Sebab mereka sangat mengenali sosok itu. Sosok pria parubaya itu lantas mengeluarkan parang dari pinggangnya. Dengan tatapan dingin dan senyum menakutkan, dia menebas satu persatu leher tiga orang warga itu hingga kepala mereka terputus. Tidak ada teriakan sama sekali, sebab mulut ketiga warga itu telah terbungkam oleh kekuatan sosok perempuan renta tadi. Darah menggenang di sekitar tubuh mereka, mengundang sekelompok lelembut yang telah berkumpul di depan rumah Sundari, untuk mengerumuni mayat mereka dan menjilati darah segar itu. Berbagai jenis lelembut berebut menikmati darah segar dari ketiga jasad warga itu. Pria parubaya dan wanita renta melihat dari kejauhan dengan senyum puas. Usai gerombolan lelembut itu menyesap darah hingga kering, mereka memerintahkan lelembut itu untuk membawa jasad mereka ke alas kidul. Wis wancine kowe nyiapke wadal kang pungkasan lingga, sudah waktunya kau menyiapkan tumbal yang terakhir lingga, ucap perempuan renta itu. Jih Nyi Robloh. Nanging wonten setunggal urusan malih ingkang kedah kulo rampungaken. Baik Nyi Robloh. Tapi ada satu urusan lagi yang harus saya selesaikan, jawab Lingga. Ojo kesuwen.
Yen kelewat wake tuan cine, kowe bakal ngetuk pati lan atmasira bakal dadi begondale sinuhun. Jangan terlalu lama. Jika terlewat batas waktu, kau akan mati dan sukmamu akan jadi budak sinuhun, ancam Nyi Robloh. Usai mengucapkan itu, Nyi Robloh langsung menghilang dari hadapan Lingga. Pria paruh baya itu terdiam memikirkan ancaman dari Nyi Robloh. Tumbal terakhir yang diminta Nyi Robloh untuk kebangkitan iblis Kolosetro merupakan tumbal terberat baginya. Sebab dia harus mengorbankan orang yang paling disayanginya yang tak lain adalah istrinya sendiri. Sedikit keraguan mulai menggelayuti, tapi perjanjian itu sudah terlanjur terjadi. Mau tidak mau dia harus memenuhinya. Jika tidak, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi gantinya. Tak hanya itu, sukmanya akan selamanya terkurung menjadi budak Kolosetro. Pagi harinya, desa Alas Kidul kembali gempar. Sebab 3 orang yang bertugas berjaga di sekitar rumah Sundari tidak kembali ke rumahnya. Padahal seharusnya mereka sudah pulang ketika hari masih fajar. Keluarga mereka dan beberapa warga lainnya pun melapor kepada Ki Wongso. Tenang bisik, ayo podo digoleki bareng-bareng. Sopo ngerti wong telukai keturun ning kono. Tenang dulu. Ayo dicari bareng-bareng, siapa tahu 3 orang itu ketiduran di sana, ucap Ki Wongso menenangkan warganya. Warga didampingi Ki Wongso mendatangi tempat yang biasa digunakan untuk mengamati rumah Sundari setiap malam. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan 3 orang warga yang berjaga semalam. Mereka melanjutkan pencarian di sekitar lokasi hingga melebar di dekat pinggir Alas Kidul. Tapi hingga tengah hari hasilnya tetap nihil. Pripun niki Ki, nopo kedadipun padosi wonten nimna alas? Bagaimana ini Ki? Apa harus dicari di dalam hutan? Tanya salah satu warga. Opo kowe ora eling piye sing kedaden nalika aku lan warga goleki karso ning jero alas? Apa kalian tidak ingat apa yang terjadi ketika aku dan warga mencari karso di dalam hutan? Ki Wongso balik bertanya. Yen kowe siap ngadepi resikone yo ayo tak terke ning jero alas. Jika kalian siap menghadapi resikonya ya ayo kuantarkan ke dalam hutan, sambungnya. Seketika warga terdiam, mereka masih ingat betul dengan kejadian sebelumnya ketika warga bersama Ki Wongso melakukan pencarian ke dalam hutan. Mereka semua tidak ada yang selamat, kecuali Ki Wongso. Bahkan Ki Wongso yang mereka kenal memiliki ilmu tinggi pun waktu itu pun ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Lajeng pripun Ki? Lantas bagaimana Ki? Tanya warga lainnya. Mengko bengi digoleki meneh bareng-bareng, yen wong telukai pancen digondol lelembut Alas Kidul, mestine lelembut iku bakal teko meneh. Nanti malam dicari lagi bersama-sama, jika 3 orang itu memang dibawa lelembut Alas Kidul, pasti lelembut itu akan datang lagi, jawab Ki Wongso. Warga pun menyetujui usulan Ki Wongso, mereka lantas membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Ki Wongso menunggu hingga seluruh warga pergi lalu melangkah ke arah rumah Sundari sembari mengulas senyum tipis. Tok tok tok. Ki Wongso mengetuk rumah Sundari, tak berapa lama pintu dibuka dan muncul sosok Sundari dari dalam rumah. Ibumu ning omah enduk? Ibumu di rumah enduk? Tanya Ki Wongso. Wonten Ki. Monggo pinarak rumiyin. Ada Ki. Silahkan duduk dulu, jawab Sundari. Ki Wongso duduk di kursi ruang tamu, sedangkan Sundari langsung masuk untuk memanggil ibunya yang sedang berada di dapur. Onok sing perlu tak sampaike marang kowe lan Sundari. Ada yang perlu aku sampaikan padamu dan Sundari, ucap Ki Wongso ketika Suprapti sudah duduk di hadapannya. Nopo babagan warga ingkang ical menikah Ki? Apa tentang warga yang hilang itu Ki? Tanya Suprapti. Jebul kowe wis krungu. Ternyata kau sudah dengar, jawab Ki Wongso. Kulo nggih sampun mengertos yen warga menika ngawasi griyane kulaki. Nanging babagan icaling warga niku kulalan Sundari saestu mboten ngertos menapa-menapa Ki. Saya juga sudah tahu jika warga itu mengawasi rumah saya Ki. Tapi tentang hilangnya mereka, saya dan Sundari benar-benar tidak tahu apa-apa Ki, ucap Suprapti. Aku percaya karo kowe lan Sundari. Nanging warga isih tetap nyujanani Sundari. Sebab ilangnya warga iku ono ning cedhak omahmu. Aku percaya denganmu dan Sundari. Tapi warga masih tetap curiga dengan Sundari. Sebab hilangnya warga itu ada di dekat rumahmu, ucap Ki Wongso. Lajeng kepripun Ki?
Kulo antun sumpah nginggil asma Gusti Hyang Widi, wow dalu kula lan Sundari boten medal saking griya. Lantas bagaimana Ki? Saya berani sumpah atas nama Gusti Hyang Widi, tadi malam saya dan Sundari tidak keluar rumah, ucap Suprapti. Ora usah sumelang, aku kang bakal ngendelake warga yen Sundari ora ono kaitane karo anggras iki. Tidak usah khawatir, aku yang akan meyakinkan warga jika Sundari tidak ada kaitannya dengan teror ini, ucap Ki Wongso meyakinkan. Nanging kanggo jejagan, iki tak kei kandelan supayane lelembut iku ora ganggu Sundari. Gandul kening dur lawang omah. Tapi untuk berjaga-jaga, ini aku berikan penangkal supaya lelembut itu tidak mengganggu Sundari. Gantung di atas pintu rumah, sambung Ki Wongso sembari memberikan sebuah benda terbungkus kain hitam. Suprapti menerima benda itu tanpa sedikit pun menaruh curiga. Usai memberikan benda itu, Ki Wongso pun berpamitan. Namun sebelum pergi, Ki Wongso melihat sekitaran rumah Sundari lantas kembali berucap. Mengko sakuse srengenge asluk, aku merene meneh masangi pageran supayane ora ono awa alase ke omah iki. Nanti setelah matahari tenggelam, aku kesini lagi memasang pageran supaya tidak ada aura jelek dari rumah ini. Njih Ki, jawab Suprapti dan Sundari bersamaan. Malam harinya, sekelompok warga bersama Ki Wongso kembali melakukan pencarian. Mereka menyusuri pinggiran alas kidul untuk mencari keberadaan 3 warga yang kemarin hilang. Tapi hingga hampir tengah malam mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Opo kae, apa itu? Tiba-tiba salah satu warga berteriak sembari menunjuk ke salah satu arah. Seketika warga lainnya pun melihat ke arah yang ditunjuk olehnya, nampak di kejauhan beberapa bayangan melintas keluar dari hutan mengarah ke pemukiman warga. Tidak salah lagi, bayangan-bayangan itu adalah serombongan lelembut alas kidul yang keluar untuk kembali mencari mangsa. Ayo ditutke, lelembut iku mlebu desa. Ayo ikuti, lelembut itu masuk ke desa, perintah Ki Wongso. Seluruh warga yang ikut dalam rombongan pun segera berlari mengikuti arah lelembut itu. Sementara di rumah Sundari, hawa pengap dan lembab yang tidak biasa terasa pekat menyelimuti. Suprapti dan Sundari yang sudah masuk ke dalam kamar masing-masing pun tak urung terlelap sebab hawa ini. Meski setiap malam terasa menakutkan, tapi malam ini rasa mencekam itu jauh lebih lekat mereka rasakan. Terutama bagi Sundari, dia merasakan firasat bahwa hal sangat buruk akan datang malam ini. Meski sebelumnya Ki Wongso sudah meyakinkannya bahwa dengan memasang penangkal dan pageran maka dia tidak akan diganggu lagi, namun semua itu seolah tidak berarti, bahkan hawa mistis terasa semakin menjadi. Sundari beringsut lalu duduk di pinggir dipan, pikirannya melayang tak tentu arah. Sebagian benaknya memikirkan Damar yang tak juga kunjung ada kabar, apakah dia sudah menemukan keris kembang maya yang dicarinya atau belum. Sebagian lagi memikirkan nasibnya ke depan. Tak dapat dipungkiri, warga semakin hari semakin menaruh curiga padanya. Sebab lelembut alas kidul selalu menyambanginya dan semakin menegaskan bahwa dia harus segera menjadi bagian dari mereka. Asih kawelas ingkun jaraning atma mering pungkasan reranti, curma dening angkara srua arda kamanungsan, titi wanci datan nedia kaende sedaya pinesti winarah, nalika ing wayah lingsir wengi niki. Lagi-lagi lantunan kidung menelusup pendengaran Sundari, kidung ini membawa pesan. Namun ada yang berbeda dari pesan yang dibawa kidung kali ini. Dia merasakan seolah malam ini puncak dari segala teror yang dialaminya. Kidung itu terus terlantun parau, mempengaruhi pikiran Sundari. Membuatnya sejenak terbuai, melupakan kesadaran diri. Matanya terpejam, perlahan tubuhnya bergerak. Sundari mulai meliuk menarikan hasrat dari alam lintas dimensi. Dia membuka pintu, terus menari sembari melangkah keluar menuju halaman rumahnya yang telah basah oleh rinai tipis sedari senja. Belum ada satupun yang menyadari apa yang dilakukannya, bahkan ibunya sama sekali tidak mengetahui tingkah aneh anaknya. Dia seolah tersirat kekuatan misterius entah dari mana. Satu persatu sosok lembut datang menikmati suguhan gerakan indah tubuh Sundari. Mereka berkumpul melingkar seolah sedang menonton sebuah pertunjukan. Semakin lama sekumpulan lembut itu terus bertambah semakin banyak. Sedang di kejauhan, 2 sosok pria renta dan perempuan renta mengamati sembari tersenyum. Tak berapa lama satu persatu warga desa yang mengikuti lelembut itu sampai, mereka tercengang melihat adegan di hadapannya. Terjawab sudah rasa penasaran mereka selama ini, sebagian tak kuasa lagi menahan amarah, terutama yang telah kehilangan sanak saudaranya.
Tanpa berpikir mereka langsung menerjang, menyerang membabi buta tanpa perhitungan. Bermacam gaman mereka tebaskan. Namun tak satu pun yang mampu menyentuh kulit Sundari, lelembut itu melindunginya. Membelokkan arah serangan, mengaburkan pandangan, bahkan menghempaskan tubuh-tubuh lemah tanpa perlindungan. Bukan nyali yang terkikis, namun amarah kian membara. Warga yang tak lagi berpikir jernih terus berhamburan mengincar Sundari yang tetap menari tanpa kesadaran diri. Tak nampak Ki Wongso di antara mereka, entah pergi kemana. Namun tak satu pun warga memikirkan hingga ke sana. Mereka masih berupaya melampiaskan kekesalan yang tak kunjung reda, kegaduhan kian menjadi. Warga yang berdiam di peraduan mulai menampakkan diri, penasaran atas apa yang tengah terjadi. "Hentikan!" teriak Suprapti yang telah terjaga akibat huru-hara di halaman rumahnya. "Hentikan atau kubinasakan kalian semua!" Ancamnya melengking menarik perhatian warga. "Apa maksudmu? Lihat anakmu itu telah menjadi sekutu iblis," sahut salah satu warga penuh emosi. "Sundari tidak bersalah. Akulah sekutu iblis itu. Sundari hanya kujadikan alat untuk menarik perhatian lelembut itu, karena dia memiliki getih anget," ucap Suprapti parau. Warga kian tercengang tidak menyangka atas ucapannya. Jadi selama ini Suprapti lah sumber malapetaka ini, sedikit rasa iba mulai merasuki pikiran mereka. Iba atas apa yang dialami Sundari, mereka tidak menyangka ibunya begitu keji menjadikan anaknya sendiri sebagai umpan untuk memanggil lelembut haus darah itu. "Jika kalian ingin menuntut balas, lakukanlah padaku, tapi lepaskan Sundari. Dia tidak bersalah," tegas Suprapti tanpa keraguan sedikit pun. "Jika kalian berani menyentuhnya, aku pastikan nyawa kalian semua akan kucabut dan kupersembahkan kepada iblis junjunganku," sambungnya. "Tangkap! Tangkap dia! Bakar rumahnya!" teriak salah satu warga. Satu persatu warga merangsek ke dalam halaman rumah Suprapti, mereka melewati Sundari yang masih menari dikerubungi bangsa lelembut untuk melindunginya. Suprapti yang diincar, mereka percaya begitu saja dengan ucapan Suprapti. Amarah yang menguasai pikiran mereka lah yang membuatnya tak bisa berpikir jernih. Sebisa mungkin apa yang mereka rasakan selama ini segera terlampiaskan. Mereka meraih Suprapti, menarik tubuhnya lalu menyeret ke halaman rumahnya tanpa perlawanan sedikit pun. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Suprapti, sebisa mungkin dia menahan gejolak rasa sakit sehingga tidak menimbulkan erangan maupun teriakan. Dia tidak mau Sundari tersadar lebih dulu, sebab jika dia tersadar, Sundari pasti akan melindunginya. Tentu saja hal itu akan membahayakan Sundari sendiri. Lebih baik tetap begini, dia mengorbankan diri sehingga anak kesayangannya itu akan tetap hidup. Tubuh Suprapti yang bersimbah darah diseret lalu diikat di sebuah tiang pancang yang telah disiapkan. Pukulan dan tendangan masih kerap melayang menghantam tubuh lemah perempuan paruh baya itu. Tak ada sabetan gaman yang mematikan, entah siapa yang menginstruksikan. Mereka sepakat membakar tubuh Suprapti supaya rohnya tidak menuntut balas. Mereka percaya, orang yang bersekutu dengan iblis hanya bisa dibinasakan dengan cara membakarnya. Jika hanya dibunuh dengan cara biasa, rohnya bisa kembali bangkit dan membalas dendam. Di kejauhan tersamar legamnya malam, seorang pria paruh baya menghampiri dua sosok renta, Nyi Robloh dan Ki Sentani yang sedari tadi masih mengamati. Seulas senyum mengembang dari bibirnya, rasa senang membuncah di dalam hati. Rencana yang dia susun selama ini membuahkan hasil yang sungguh memuaskan. "Kowe pancen Tila Lingga, kau memang licik Lingga," ucap Ki Sentani. "Wis naon aku ngenteni, nemaha antaku koales. Sudah bertahun-tahun aku menunggu, akhirnya dendamku terbalaskan," desis Lingga. "Atma Mandaka mesti macak udrasa endeleng iki. Sukma Mandaka pasti menangis melihat ini," sahut Nyi Robloh. Lingga menyeringai. Dia membatin, bahwa semua ini belum berakhir. Nyi Robloh dan Ki Sentani pasti akan lebih tercengang melihat adegan selanjutnya. Rencana yang dia susun dengan sangat rapi berjalan dengan baik, bahkan melampaui harapannya. Semua itu berkat kebodohan warga yang bisa dengan sangat mudah dipengaruhi. "Apa Kang Dadi anggitmu saiki? Apa yang sedang kau pikirkan sekarang?" tanya Nyi Robloh. "Dideleng mawon Nyi. Sampeyan bakal bingah sakbar iki. Dilihat saja Nyi. Kau akan senang setelah ini," jawab Lingga sembari tersenyum.
Mereka kembali melihat ke arah kerumunan warga yang masih memukuli Suprapti, sedangkan warga lainnya menyiapkan kayu kering untuk membakar tubuhnya. Tubuh Suprapti terkulai terikat di tiang pancang, tapi dia masih hidup. Sekilas matanya melirik ke arah Sundari yang masih menari di hadapan sekelompok lelembut. Tak ada yang memperdulikannya, bahkan warga tak acuh. Mereka masih terfokus untuk menghukum Suprapti. Entah siapa yang mempengaruhi, tapi mereka semua percaya, jika Suprapti sudah dibinasakan dengan cara dibakar, maka Sundari akan sadar dan sekelompok lelembut itu akan pergi dengan sendirinya. Api mulai menyala di antara tumpukan kayu kering yang telah ditata di sekitar tubuh Suprapti. Perlahan nyalanya membesar menjilat jengkal demi jengkal kulit Suprapti. Aroma cengis daging terbakar menguar menusuk indera penciuman. Mulut Suprapti masih mengatup rapat menahan rasa sakit yang terbungkam. Hanya erangan pelan memilukan yang terdengar di antara gemeratak kayu yang terbakar. Bulir bening mengalir dari kedua matanya, perlahan kepalanya bergerak lalu menatap ke arah Sundari. Semoga kau selamat enduk, biarkan ibu berkorban demi hidupmu. Hanya ini yang bisa ibu lakukan, jangan pernah mendendam, sebab semua ini sudah digariskan, desisnya pelan sebelum meregang nyawa. Kobar api semakin membesar melahap seluruh tubuh Suprapti. Sedikit kelegaan mulai dirasakan oleh warga. Namun hal itu mereka rasa masih belum cukup. Beberapa orang di antaranya mengambil batang kayu yang menyala ujungnya lalu melemparkan ke arah rumah Suprapti. Perlahan api mulai menjalar dan membakar habis seluruh bangunan. Tepat seperti yang mereka harapkan, ketika Suprapti telah meregang nyawa, satu persatu bangsa lelembut yang ada di situ melesat pergi ke arah alas kidul. Tubuh Sundari pun langsung roboh tergeletak tak jauh dari tumbukan arang yang masih mengepul bekas pembakaran tubuh ibunya. Ki Wongso yang sedari tadi tidak terlihat tiba-tiba muncul di antara warga. Dia menenangkan warga dan menyuruh mereka kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Sundari akan diurusnya. Wisaiki podo balik, kowe wes podo ngerteni dewe sopo sejatine kang dadi janglaran sengkala iki. Sudah sekarang pulanglah. Kalian sudah tahu sendiri siapa sebenarnya yang jadi penyebab malapetaka ini, ucapnya. Lajeng Sundari pripun ki? Lantas Sundari bagaimana ki, ucap salah satunya. Mereka pantas sedikit khawatir, bagaimanapun juga mereka menghakimi Suprapti dengan cara kejam. Tidak menutup kemungkinan Sundari akan membalas dendam dengan ikut bersekutu dengan iblis. Apalagi Sundari memiliki getih anget, sangat mudah baginya jika ingin berhubungan dengan bangsa lelembut. Ora perlu sumelang, Sundari urusanku. Aku sing bakal ngopeni bocah iki. Tidak perlu khawatir, Sundari urusanku. Aku yang akan mengurus anak ini, ucap Ki Wongso menenangkan warganya. Mereka pun akhirnya yakin bahwa Sundari tidak akan membalas dendam, sebab ada Ki Wongso yang mereka percaya akan memberikan pengertian dan perlindungan kepada Sundari. Satu persatu warga pun meninggalkan tempat itu. Setelah seluruh warga pergi dan menyisakan lengan, Ki Wongso menghampiri tubuh Sundari yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Dia mengangkatnya lalu membawa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ki Wongso membaringkan tubuh Sundari di salah satu ruangan. Dia lalu mengambil beberapa perlengkapan ritual dan menatanya di samping tubuh Sundari. Ki Wongso membaca beberapa baris mantera sembari menaburkan sedikit demi sedikit bubuk kemenyan ke dalam cawan kuningan yang telah disiapkan dengan bara menyala. Perlahan kelopak mata Sundari bergerak lalu perlahan terbuka. Dia menatap ke langit-langit ruangan itu lalu menoleh ke arah Ki Wongso yang masih membaca mantera sambil menatapnya. Ki Wongso yang menyadari Sundari telah sadar pun langsung tersenyum. Menopo ingkang sampun winarah ki? Apa yang sudah terjadi ki? Tanya Sundari lirih sambil berusaha bangkit. Ora usah tangi disi kenduk, awakmu isih lemes, mengko tak jelas no kabeh. Jangan bangun dulu enduk, badanmu masih lemas, nanti ku jelaskan semua, jawabnya usai menyelesaikan bait terakhir manteranya. Sundari kembali merebahkan tubuhnya. Meski berbagai pertanyaan menggelayuti, namun benar apa yang dikatakan Ki Wongso. Badannya masih lemas, bahkan untuk duduk sendiri pun dia belum mampu. Ki Wongso beranjak dari tempat duduknya lalu meninggalkan ruangan ini usai memastikan Sundari sudah tertidur. Pagi telah menjelang, Sundari perlahan membuka kedua matanya, badannya kini sudah terasa lebih segar. Dia sudah bisa bergerak dengan leluasa, Sundari berniat bangkit lalu keluar dari ruangan ini.
Tapi belum sempat dia berdiri, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Rupanya Ki Wongso yang datang. "Lungguh wa ikono enduk." "Duduk saja enduk," ucapnya. Sundari mengurungkan niatnya untuk keluar dari ruangan ini. Banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada pria paruhbaya itu. Terutama tentang kejadian semalam, bagaimana dia bisa sampai di sini, bagaimana tentang ibunya, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sebab dia hanya ingat terakhir kali dia tidur di kamarnya, lalu semalam tiba-tiba dia terjaga dalam kondisi lemas di ruangan ini. "Kowe mesti bingung kepiye sotekan kenetoh enduk? Kamu pasti bingung bagaimana bisa sampai di sini kan enduk?" tanya Ki Wongso. "Injih Ki." "Iya Ki," jawab Sundari singkat. "Sak durunge aku jaluk ngapuramu ya enduk. Amerga ora bisa ngelindungi ibumu. Sebelumnya aku minta maaf ya enduk, karena tidak bisa melindungi ibumu," ucap Ki Wongso. Seketika Sundari tersentak mendengar ucapan Ki Wongso. Rasa gelisah langsung merayapi jiwanya. Dari perkataan Ki Wongso, dia sudah bisa menduga bahwa ada hal buruk terjadi dengan ibunya. "Menopo ingkang sampun winarah kalian Ibu Ki? Apa yang sudah terjadi dengan Ibu Ki?" tanya Sundari lirih. Ki Wongso mulai menceritakan rentetan kejadian semalam. Mulai dari kondisi Sundari yang tidak sadar tiba-tiba menari disaksikan sekumpulan lelembut di halaman rumahnya, lalu warga mengetahuinya dan hendak langsung menghakimi karena menganggap Sundari lah penyebab malapetaka selama ini. Tapi semua itu urung terjadi ketika ibunya keluar dan mengakui bahwa dialah dalang dari teror ini. Pada akhirnya warga meluapkan amarah mereka kepada ibunya hingga membakarnya hidup-hidup. Ki Wongso mengaku terlambat datang karena dihadang oleh lelembut saat hendak menuju ke rumah Sundari. Ketika dia datang semua telah terjadi dan dia hanya bisa menyelamatkan Sundari dengan membawanya ke sini. Sundari hanya terdiam mendengar cerita dari Ki Wongso, bulir bening meleleh dari kedua matanya. Tangannya mengepal keras, rasa sedih dan amarah bercampur jadi satu di dalam hati. Dia tidak terima ibunya diperlakukan seperti itu, bahkan harus kehilangan nyawa dengan cara yang sangat keji. Yen mandaka isih urip, duwike ora bakal terima wong kang ditresnani diperjaya kanthi cara koyo ngene. Jika mandaka masih hidup, dia tidak akan terima orang yang dicintainya dibunuh dengan cara seperti ini, sambung Ki Wongso sembari menatap tajam Sundari. Perlahan Sundari menoleh ke arah Ki Wongso dan menatap lekat kedua matanya. Ada sedikit nada hasutan untuk membalas dendam yang ditangkap Sundari dari perkataannya. "Lajeng kulo kedah pripun Ki? Menapa kulo injung nyawa warga menikah? Lalu saya harus bagaimana Ki? Apa saya mampu melawan warga itu?" tanya Sundari yang mulai terbakar dendam. "Aku duwe cara yen awakmu gelem. Aku punya cara jika kau mau," ucap Ki Wongso sembari tersenyum. "Awakmu kudu tekan ning alas kidul. Kau harus datang ke alas kidul," sambungnya. "Yen kulo nekani alas kidul, tegese kula nyerahake sukmalan raga kula kalian narapati lembut niku, Ki. Jika saya datang ke alas kidul, artinya saya menyerahkan sukma dan raga saya kepada raja lelembut itu Ki," tanya Sundari. "Ora ono dalan liyane enduk. Tidak ada jalan lain enduk," tegas Ki Wongso. "Lajeng Mas Damar menapa cugar nemokaken keris kembang maya menikah? Lalu apa Mas Damar gagal menemukan keris kembang maya itu?" tanya Sundari lagi. "Damar jahtragat ono ing Yoda. Damar gugur di peperangan," jawabnya singkat. Sundari kembali tertunduk, satu-satunya harapan untuk lepas dari kutukan ini pun pupus pula. Bulir air mata kembali tumpah, tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan hidupnya. Semua orang yang disayanginya telah pergi untuk selamanya. Dipikir bisik enduk, yen kowe gamang ora usah dilakoni. Nanging yen ngindel, aku mungia songe piteda. Dipikir dulu enduk. Jika kau ragu tidak perlu dilakukan. Tapi jika yakin, aku hanya bisa memberikan petunjuk, ucap Ki Wongso lantas beranjak meninggalkan ruangan sembari tersenyum tipis. Sepeninggal Ki Wongso, Sundari mulai terisak. Dia tak lagi mampu menahan kesedihannya, ditumpahkannya segala isi hatinya melalui tangisan. Hingga beberapa waktu tangisannya mulai mereda, matanya yang telah memerah menatap tajam namun kosong tanpa makna. Amarah dan dendam segera menguasai sanubarinya, dalam waktu singkat langsung diputuskannya untuk mendatangi alas kidul nanti malam. Mereka harus membayar perlakuan mereka terhadap ibu, ucapnya lirih. Cerita berpindah ke sudut Damar.
Salah satu sisi Wukir Udarati, sudah beberapa hari Damar mencoba menarik keris pusaka kembang maya. Semua petunjuk yang diberikan oleh Resi Chandramaya sudah dilakukannya. Namun pusaka itu masih tak bergeming dari tempatnya bersemayam. Damar tak patah arang, dia tetap teguh berusaha mendapatkan keris itu. Selain memang akan digunakan untuk melepaskan Sundari dari kutukan Toh Jiwo, keris itu juga akan menyelamatkan dunia. Sebab dengan binasanya Kolosetro maka bencana yang bisa mencelakakan banyak manusia yang dibawanya ketika bangkit nanti bisa dihentikan pula. Malam ini ketika Damar sedang berusaha terhubung dengan ruh pusaka itu tiba-tiba merasa terganggu. Hatinya tiba-tiba gelisah, entah kenapa di dalam pikirannya selalu teringat Sundari. Padahal sebelumnya dia selalu bisa mengendalikan perasaannya karena yakin ayahnya bisa melindungi perempuan yang dikasihinya itu. Damar membuka matanya, tubuhnya seketika dirayapi dingin yang menusuk. Di kejauhan dia melihat Resi Chandramaya berdiri di sisi kolam, Damar langsung bangkit dan menghampirinya. Braminta lan kabilahan iku bagian seko jiwitale. Kesedihan dan derita itu bagian dari kehidupan Le, ucap Resi Chandramaya ketika Damar sampai di hadapannya lalu bersimpuh. Tetap tetek ake wedayamu, keris iku ngerti ancasmu, resiki ati lan pikiranmu. Tetap kuatkan niatmu, keris itu sudah tahu tujuanmu, bersihkan hati dan pikiranmu, lanjut Resi Chandramaya memberikan wejangan. Damar sedikit menangkap maksud tersembunyi dari ucapan Resi Chandramaya. Mungkin saja sedang terjadi sesuatu dengan Sundari, atau orang tuanya. Tapi hal itu harus dikesampingkannya terlebih dahulu, sebab satu-satunya cara menghentikan malapetaka yang akan datang nanti hanyalah menggunakan keris kembang maya. Oleh karenanya dia harus mendapatkan keris itu terlebih dahulu. Injih Resi, kulo sampun ninga. Iya Resi. Saya sudah mengerti, ucap Damar. Resi Chandramaya tersenyum lalu kembali berucap, wis kono teruske nyumbu keris iku. Sudah sana lanjutkan rayu keris itu. Damar lantas beranjak dan kembali duduk di bawah guyuran air terjun untuk menarik keris pusaka itu. Dia menutup matanya lalu merapal mantera tertentu yang diajarkan oleh Resi Chandramaya untuk bisa terhubung dengan ruh keris kembang maya. Damar berkonsentrasi penuh hingga masuk ke dalam kondisi transenden. Bayangan Sundari melintas, mengusik alam bawah sadarnya. Dalam penglihatannya, Sundari tersenyum lalu menari. Gerakannya padu diselingi untaian kata-kata indah yang terlontar dari mulut mungilnya. Damar terkesima, namun hal itu hanya sekejap saja, tiba-tiba asap hitam membumbung. Lidah api menjilat membakar apapun yang ada di sekitarnya. Namun hal itu tidak mengusik Sundari, dia masih menari. Tapi gerakannya kini mulai tidak terkendali, tidak ada lagi lantunan geguritan yang menggambarkan keindahan. Mulutnya membisu, namun senyum misterius tersungging di sana. Kobar api yang bergerak liar perlahan membentuk sosok besar menyeramkan. Lalu melumat Sundari dalam dekapannya yang membara, Damar seketika tersentak. Deru nafas mengiringi kesadarannya yang hampir pupus, batinnya kembali bergejolak. Damar merasakan ada hal buruk yang sedang terjadi kepada Sundari. Beberapa saat dia menenangkan diri, hingga tak lama kemudian sudut matanya melihat setitik cahaya redup putih kemerahan dari balik air terjun. Cahaya itu perlahan semakin terang diiringi gejolak dari air kolam. Hembusan angin yang sebelumnya tenang kini mulai menderu membawa beku pada tipis halimun yang tersapu. Damar berdiri, bersiap menyambut sesuatu yang telah diketahui akan datang padanya. Titik cahaya itu lantas melesat menghampirinya, dan dalam sekali gerakan, Damar langsung menangkapnya. Keris pusaka kembang maya kini telah berada di genggamannya, tanpa sentakan energi penolakan seperti sebelumnya. Perlahan hembusan angin mereda gejolak pada air kolam, Damar memutar tubuhnya dan mendapati sang resi masih berdiri di seberang sana. Dia lantas kembali menghampiri, keris kembang maya sampun purun endrek kulo resi. Keris kembang maya sudah mau ikut dengan saya resi, ucapnya sembari menunjukkan keris itu. Opo kang embok rasake nalika nyekel keris iku le? Apa yang kamu rasakan ketika memegang keris itu le? Tanya Resi Chandramaya. Kulo ngrasake wonten sengkala ingkang kedah kulo endegake. Saya merasakan ada malapetaka yang harus saya hentikan, jawab Damar. Resi Chandramaya lantas tersenyum, nanging kowe durung iso nglakoni kuwi. Keris iku pancen nuntun opo kang kudu mbok lakoni, nanging kowe kudu ngesti disik kanggo nggunake digdayane.
Tapi kamu belum bisa melakukan itu, keris itu memang menuntunmu untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu harus berlatih dulu untuk menggunakan kekuatannya. Damar memang merasakan kekuatan besar dari keris itu, tapi untuk mengendalikan dan menggunakannya, dia harus berlatih dulu di sini. Oleh karenanya Resi Chandramaya menahan dulu kepergian Damar sampai dia benar-benar mampu menggunakan keris itu. Meski tetap diliputi rasa gelisah, tapi Damar tetap menurut pada perintah Resi Chandramaya. Sebab dia sadar, jika memaksakan diri pun hasilnya akan percuma, keris itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah jika tidak dikendalikan dulu kekuatannya. Cerita beralih ke masa depan di penghujung tahun 2004. Bagaimana Mas Burhan bisa tahu mengenai keris kembang maya? Tanyaku ketika kami sedang menikmati sore di teras warung Pak Marto. Aku memang cukup penasaran, sebab sebelumnya kami belum pernah membahas mengenai keris itu. Bahkan aku baru mengetahui maksud dari bait sajak, Sukma Sang Kembang Maya, adalah keris kembang maya dari Eyang Sastro Semito melalui penelusuran gaib. Dan waktu itu aku belum sempat membicarakannya kepada siapapun. Entahlah Mas, semalam tiba-tiba ada ingatan yang muncul di pikiran saya ketika sosok Roh Sundari hendak menyerang, jawab Mas Burhan. Mungkin itu ingatan dari Sukma Damar, sahut Paman Arya. Apa ada kemungkinan kita bisa membuka seluruh ingatan itu Paman? Kali ini Aji angkat bicara. Bisa, tapi sangat beresiko, jawab Paman Arya. Kami bertiga pun serentak melihat ke arah Paman Arya. Aku berpikir, jika semua ingatan Damar bisa terbuka pada Mas Burhan, maka kami tidak perlu repot mencari cara mengambil keris kembang maya itu dari Sukma Iblis Kolosetro, termasuk mengendalikan kekuatan keris itu. Mas Burhan secara otomatis pasti bisa melakukannya dengan memanfaatkan ingatan Sukma Damar. Aku tahu apa yang kau pikirkan Arga, ucap Paman Arya lagi. Ada satu cara untuk membuka ingatan Sukma yang bersemayam dalam diri seseorang. Yaitu dengan bantuan gurumu, Kiai Soleh. Tapi resikonya sangat besar, yaitu melemahkan sukma orang itu sendiri yaitu Burhan, bahkan bisa membunuhnya. Resiko ini bisa dihindari jika sukma seseorang itu memiliki garis keturunan yang sama dengan sukma yang bersemayam. Sedangkan kita tidak mengetahui riwayat garis keturunan Burhan. Apakah dia masih ada hubungan dengan Damar atau tidak, sambungnya. Kita lakukan saja Paman, sahut Mas Burhan. Jangan terburu-buru Mas, kita pikirkan dulu matang-matang. Sebab bisa membahayakan Mas Burhan sendiri, ucapku. Ketika ingatan Damar masuk ke dalam pikiran saya semalam, saya merasakan ada bencana besar yang dibawa iblis itu Mas. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk menghentikannya, ucap Mas Burhan mantap. Sebaiknya kita bertemu dengan Kiai Soleh dulu, kita bicarakan dulu dengan beliau. Jika kondisinya tidak memungkinkan, sebaiknya kita cari cara yang lain, ucap Paman Arya. Aku setuju, sahut Aji bernada girang. Ngomong wae kepengen ketemu Hana. Bilang aja pengen ketemu Hana, ucap Paman Arya sembari memukul kepala Aji menggunakan gulungan koran. Siji gawe loro gawe Paman. Sekalian Paman, ucap Aji sambil nyengir. Ya sudah, malam ini juga kita ke sana. Tapi pesan saya, jangan memaksakan diri. Kalau Kiai Soleh mengatakan tidak, maka kita harus menurut. Beliau lebih tahu resikonya, ucap Paman Arya sembari melihat Mas Burhan. Selepas Isya kami berempat berangkat ke pondok pesantren milik Kiai Soleh dengan menggunakan 2 motor. Jarak yang cukup jauh bukanlah kendala berarti, sebab aku, Aji, dan Paman Arya sudah sering ke sana. Apalagi aku pernah menjadi santri di pondok itu selama 3 tahun semasa SMP, hingga kemudian melanjutkan ke pondok Eyang Kiai Ashadi, ayahnya Kiai Soleh semasa SMA. Sedangkan Aji yang baru ku kenal ketika SMA mulai sering mengikutiku ke pondok untuk ikut menimba ilmu di sana. Berbeda dengan Paman Arya yang memang sudah mengenal mereka sejak lama. Perkenalan mereka pertama kali adalah ketika aku dilahirkan di pondok Eyang Kiai Ashadi. Kelahiranku yang bertepatan dengan kejadian fenomena purnama bulan darah menyebabkan terjadinya sedikit kegaduhan yaitu gangguan dari bangsa lelembut yang ingin mengambilku untuk dijadikan tumbal. Paman Arya dan Paman Danu, ayahnya Aji, terpanggil untuk membantu melindungi pondok serta memastikan aku lahir dengan selamat. Apalagi leluhurku dan leluhur mereka memiliki hubungan yang erat di masa lalu. Menjelang tengah malam akhirnya kami sampai di depan gerbang pondok. Beberapa kendala di perjalanan membuat kami harus menempuh waktu lebih lama.
Mulai dari ban motor yang digunakan Paman Arya bocor di jalanan sepi, sehingga kami harus menuntun cukup lama sampai mendapatkan bengkel tambal ban, sampai perut Aji yang tiba-tiba mules sehingga harus berhenti dulu di SPBU untuk menuntaskan hajatnya. Santri yang bertugas jaga malam itu langsung mengenaliku, mereka segera membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan kami masuk. Sugeng dalu Kang Arga. Dalu-dalu dugi miki mesti wonten kahanan wigati. Selamat malam Kang Arga. Malam-malam sampai sini pasti ada permasalahan penting, siapa salah satunya? Gih Kang, Romo Kiai nopo sampun sar? Iya Kang, Romo Kiai apa sudah tidur, tanyaku. Dereng Kang, Romo Kiai sampun nenggon jenengan. Wow sampun nitip piweling kalian kulo. Belum Kang, Romo Kiai sudah menunggu Anda, tadi sudah titip pesan kepada saya, ucapnya. Bukan hal mengejutkan jika Kiai Soleh sudah mengetahui bahwa kami akan datang ke sini. Sebagai orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi, hal seperti itu sangatlah wajar. Apalagi beliau pernah membimbingku secara khusus. Ibarat teknologi zaman sekarang, tubuhku seolah sudah dipasangi GPS oleh beliau, sehingga dengan mudah dapat dipantau. Usai memarkirkan motor, kami segera melangkah menuju ruangan pribadi Kiai Soleh yang terletak di belakang pendopo pondok. Tapi ketika kami sampai di depan pendopo, ternyata beliau sudah menunggu kami di sana. Kami pun segera menghampirinya. Aku langsung mencium tangan beliau, diikuti oleh Aji dan Mas Burhan. Sedangkan Paman Arya langsung berpelukan dengan beliau. Kisah masa lalu mereka yang beberapa kali bersama-sama mengatasi permasalahan gaib membuat mereka memiliki kedekatan seperti saudara kandung. Aku tidak bisa langsung melakukannya, ada beberapa hal yang harus kutelusuri terlebih dahulu. Terutama tentang garis keturunan Mas Burhan, ucap Kiai Soleh mulai serius usai bercakap ringan sekedar saling bertukar kabar. Baiklah Pak Kiai, jika memang tidak memungkinkan, sebaiknya jangan dipaksakan. Sebab bagaimanapun juga nyawa Mas Burhan jauh lebih penting, ucap Paman Arya. Kau ini, sudah kubilang ratusan kali sebut saja Mas Soleh. Masih saja memanggilku seperti itu, ucap Kiai Soleh sambil terkekeh. Sudah jadi kebiasaan Pak Kiai, sahut Paman Arya sembari nyengir. Setelah puas berbincang, Kiai Soleh pun berpamitan untuk mulai melakukan penelusuran. Beliau mempersilahkan kami beristirahat di ruangan khusus yang sudah dipersiapkan. Besok pagi baru kami akan berbincang lebih lanjut sekaligus memutuskan apakah akan melanjutkan melakukan ritual pembukaan ingatan Sukma Damar pada Mas Burhan atau tidak. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Untuk video part sebelumnya, sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Serta ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.